Yang pakai baju sholat itu di sana adalah petugas keamanan ya. Itu pintu-pintu, itu adalah Makom Ibrahim. Suasana sholat Jumat ini ya. Jadi Bapak Ibu jamaah, kalau misalnya mau berangkat sholat Jumat di sana, jangan berangkat jam 10. Berangkat jam 9 dari hotel, ya dari maktab. Karena dikhawatirkan kalau kita seperti di sini akan terlambat Bapak Ibu karena full. Nah, setiap hari, ini adalah setiap hari pintunya dibersihkan ya. Karpet di sana selalu dibersihkan setiap hari, disedot debunya. Nah, di sana itu selalu melaksanakan pemeliharaan. Jadi setiap saat seperti apa yang perlu dibenahi seperti pengecatan itu selalu dilakukan. Ini adalah Masjidin Nabawi, tempat di mana pusaranya Rasulullah Muhammad SAW, yang setiap saat kita sebut nama beliau, setiap tasyahud akhir, tasyahud awal, kita berdoa semoga Allah takdirkan kaki-kaki yang hadir di halaman ini, di tempat ini menjadi kaki-kaki yang melangkah. Amin. Di setiap jengkal tanah lantai Haramain, tanah lantai Masjidil Haram, diluaskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kiswah, kain yang digunakan untuk menutup Ka'bah Al-Musyarraf. Yang setiap tahunnya dulu muslimin diganti dari dulu, dan beruntunglah kita ketika hadir pada proses berganti itu, kita bisa melihat dinding Ka'bah secara langsung. Ka'bah yang menjadi arah tempat kita beribadah menunaikan salat 5 waktu. Ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah Hajar Aswad, batu yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlihat di layar tempat kucuran air hujan. Kalau masyarakat kita di Indonesia menyebutnya talang emas. Lagi-lagi kita berdoa kepada Allah. Allah takdirkan hadir di sana semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bertawaf bersama, hadir di Masjid Nabawi. Kubah hijau ini lurus di bawahnya adalah makbarah kekasih kita Nabiullah Muhammad SAW. Ada satu pintu yang 24 jam senantiasa dibuka, Bapak Ibu. Babus Salam, pintu yang mengarah kepada makbarahnya Rasulullah, pintu yang berjarak sekitar 100 meter, yang kalau kita melangkah ke sana, menengok ke kiri sebelum makbarah Rasulullah, kita menemukan apa yang kita sebut sebagai raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhah. Air terbaik di dunia, air Zamzam. Ada jutaan manusia yang meneguhnya setiap hari. Dan ajaibnya,
air ini tidak pernah kering sejak Rasulullah masih hidup sampai saat ini. Bahkan sejak sebelum Rasulullah ada, air ini sudah ada. Kita bisa temukan air Zam-Zam ini di sepanjang tempat di wilayah, di dua tempat, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ini adalah lorong di Masjidil Nabawi, dan Al-Quran yang dipegang itu adalah Al-Quran khusus Bapak Ibu, yang hanya dicetak dari Madinah, bentuknya khusus dan ditempatkan di banyak tempat di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Maka bahagialah bagi siapapun yang Allah titipkan rasa rindu di hatinya. Berbahagialah mereka yang dititipkan rasa bahagia ketika melihat tempat-tempat mulia ini. Dan teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang ada dalam dadanya ibu bapak semua ini menjadi hati-hati yang penuh kerinduan dengan hadir di tempat dua kota suci. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti yang akan banyak kita temukan di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Ada banyak manusia-manusia dari berbagai negara melingkar di sana, mendengarkan kajian. Besar, saya bahasa Indonesia, saya paham apa enggak? Insya Allah, tidak hanya orang Arab yang mengisi kajian seperti ini, tapi ada banyak saudara-saudara kita Muslim dari Indonesia yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi-materi kajian-kajian keagamaan yang tujuan utamanya adalah mencipta rasa rindu kita kepada rumah Allah, Baitullah, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Muslim berasal dari tempat yang berbeda, negara yang berbeda. Maka sekali lagi beruntung yang hatinya muncul kerinduan, beruntung yang hatinya muncul kecintaan, dan teruslah berdoa kepada Allah agar tautan kerinduan dan kecintaan itu semakin menguat dalam hatinya ibu bapak semuanya. Syekh As-Sudais. Ini adalah gambaran bagaimana pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Haram sebelum pandemi. Setelah pandemi ada sedikit perubahan, dan tidak usah khawatir karena ceramahnya bahasa Arab, lughatul Arabiyyah, kalam Arab, kalam Fusha, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Ada aplikasi tertentu yang kalau ibu bapak dengarkan pakai telinga, semua perkataan yang berbahasa Arab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat seperti inilah prosesnya. Yang ibu bapak lihat ini adalah karpet yang digunakan di Masjidil Nabawi. Dahulu, ini juga di Masjidil Haram ada. Dahulu warnanya merah Bapak Ibu sebelum pandemi. Kemudian pandemi jalan, dan sebelum pandemi juga jelang-jelang pandemi ada proses perubahan di sini. Semua karpetnya berwarna hijau. Ini adalah rute kalau menjalankan rukun syar'i dalam pelaksanaan ibadah umroh. Ustaz, saya nggak kuat jalan, bisa menggunakan skuter. Kita hadir di tempat ini bukan karena kita suci, bukan, tapi karena banyak yang dosa yang kita lakukan. Ini adalah alasan kuat kenapa kita harus ada di sana. Hadirnya kita di sana, sujud, menikmati semua jamuan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun atas dosa yang kita lakukan. Kita akan ucapkan doa, ya Allah, Rabbighfir lana warhamna wazburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afwana. Dua menara ini sudah jadi saatnya, dan menara-menara yang lainnya masih dalam proses pembuatan. Cukup lama prosesnya.
terus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi dari proses pembangunan, proses pertumbuhan Masjidil Haram. 2030 pemerintah Kerajaan Arab Saudi meniatkan tempat ini bisa dihuni oleh 10 juta jamaah haji. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sekarang